Oke sob, tentunya kalian balik lagi di sini bersama Nunu dalam konten serunya sepak bola nasional. Oke, di konten serunya sepak bola nasional ini Nunu mau mengomentari sedikit, Nunu mau membicarakan sedikit, dan Nunu mau memberikan pendapat tentang peluang Indonesia untuk lolos fase grup di timnas U17 di Piala Dunia U17 ini sob. Nah nanti sore jam 7 waktu Indonesia bagian barat 19.00 Indonesia akan memainkan pertandingan kunci melawan timnas siapa? Lupa kan pertandingan yang terakhir tuh di fase grup. Indonesia harus menjaga posisi agar bisa lolos. Ya, kalau dia tidak bisa lolos untuk sebagai yang pasti sebagai runner up, kemungkinan dia bisa lolos sebagai peringkat 3 terbaik. Nah, Indonesia di peringkat 3 terbaik ini masih berada di posisi keempat, yaitu di bawah Jepang. Masih ada kemungkinan lolos, apalagi nanti jika ada pertandingan yang hasil baik melawan pertandingan penentuan yang terakhir ya Sob. Nah, Nunu mau membahas sedikit tentang jalannya pertandingan yang sebelumnya tentang Indonesia melawan Panama Sob. Di pertandingan sebelumnya Indonesia melawan Panama, menurut Nunu Indonesia tampil lebih baik sedikit maju ke depan. Oke, pelatih Bima Sakti mengambil keputusan ketika pemain-pemainnya diforsir dari awal, dipacu dari awal, akhirnya kelelahan di pertengahan babak kedua akhir hingga akhir pertandingan saat pertandingan pertama melawan timnas Ekuador, oke? Dan itu pelatih Bima Sakti dan staf pelatihnya sedikit mengganti pola tipe permainan. Dia lebih menunggu, dia lebih mengandalkan reaksi football, walaupun sepanjang babak nih kita harus akui, Nunu juga mengakui gitu. Indonesia tuh bermain jelek banget, nggak bisa menyeberangkan bola dari tengah lapangan aja, nggak bisa mengeluarkan bola dari batas itu gitu. Nunu mencatat cuman 2 kali bisa mengeluarkan lapangan dan diakhiri dengan finishing yang tendangannya nggak tahu deh kemana deh, ke ke atas anta beranta deh. Nah, sepanjang babak pertama Indonesia dipres, oke, oleh pemain-pemain Panama. Bola membuangnya asal-asalan gitu. Pemain tengah jaraknya terlalu jauh. Ini benar-benar yang harus harus apa ya harus dibangkitkan lagi oleh Bima Sakti, harus disadarkan oleh tim kepelatihan semuanya jika memang ingin masih berpeluang untuk lolos. Jarak pemain tuh antar lini tuh harus harus saling mensupport, tidak boleh berjauhan seperti itu. Gimana giran belakangnya di press tuh kebingungan, giran jaraknya kejauhan sob gitu. Jaraknya nggak pasti, apa namanya, seharusnya gelandang, memang 3 gelandang yang bermain di lini tengah tuh lebih 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 efektif lah Nunui bilang dalam mendistribusikan bola, tetapi dalam hal menjemput bolanya itu masih benar-benar sangat minim sekali. Itu yang perlu disadarkan oleh tim pelatih Indonesia kita, ya harus diberi motivasi berlebih, oke. Nah, oke, masalah bek kanan Indonesia kita yang pemain keturunan Brazil, Brazil Indonesia yang bermain di Liga Brazil, main di klub yang sangat mentereng di Liga Brazil, yaitu Sao Paulo kalau nggak salah, koreksi sob kalau Indonesia salah. Dia benar-benar mempunyai apa namanya, sentuhan dan cara melindungi bola yang lebih dibandingkan keseluruhan pemain Indonesia. Dan tetapi pergerakan dia juga dibatasi dengan pressing tersebut dan tidak ada yang mensupport yang lainnya. Gue berpikiran ketika dia kan main di back sayap kanan, back sayap kiri, oke. Starting positionnya di back sayap kanan. Kenapa kalau dia bisa mengkeep bola, melindungi bola gitu, kenapa dia nggak coba didorong untuk main di defensive midfielder di apa namanya, di jantung pertahanan timnas U17 kita sob, oke. Nah, pegang bolanya tuh sangat bagus sekali dibandingkan dengan yang lainnya, cara melindungi bolanya, cara sentuhan bolanya, passing-passingnya dia mempunyai kelebihan dibanding pemain yang lainnya. Itu bisa untuk dilakukan oleh tim kepelatihan Coach Bima Sakti CS, oke.
Dan ketika pemain terus-terusan dipres, otomatis ini lawan penentuan yang terakhir ngepresnya mungkin lebih parah dari Panama kemarin, akan dipres lebih habis-habisan, dan lini tengahnya pun harus sadar gitu untuk selalu mensupport, untuk selalu menjemput, dan jarak pemain gitu yang ke depan juga yang menariknya gitu nggak bisa terlalu jauh dulu untuk harus mensupport, untuk membuka posisi ruang-ruang ketika dipres gitu. Kemarin murni ketika kita lawan Panama itu golnya kesalahan kita, orang-orang center back kita kalau nggak salah yang melakukan blunder passing, ngoper passing berhasil diintercept oleh pemain Panama. Pemain Panama melewati 2 atau 3 pemain bertahan kita, dan ya dengan mudah langsung mencop bola, mencukil saja bolanya, nggak kencang ke gawang yang udah kebuka oleh goalkeeper kita. Goalkeeper kita juga nggak bisa disalahin, nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Emang bolanya udah apa ya? Emang blunder yang sangat disayangkan, tetapi blunder itu terjadi nggak dalam 10 menit 15 menit pertandingan gitu sob. Blunder itu terjadi di akhir-akhir babak, otomatis fokus pertahanan kita, fokus para pemain timnas U17 kita, adik-adik kita gitu udah membaik gitu, udah bagus gitu. Tapi harus lebih ditingkatkan lagi, lebih dijaga lagi, jangan sampai di pertandingan terakhir sore ini terjadi fokus yang buruk, karena fokus yang rendah sekecil apapun bisa menggugurkan Indonesia untuk lolos gitu. Sangat disayangkan banget. Kalau masuk ke babak kedua Bima Sakti lebih kelihatan banget untuk memotivasi adik-adik timnas U17 kita, dan terlihatan banget permainannya lebih terorganisir, di mana cara membangun serangannya, pola-polanya, apalagi golnya itu gue bilang golnya kan dari setup, terus bola duel crossing mental, habis itu di crossing lagi sama pemain timnas U17 kita. Golnya itu bagus banget. Dia benar-benar trackingnya, Arkan Kakak tuh timingnya pas banget, mengingatkan kita pada Bambang Pamungkas. Pemain center back kita duelnya lebih tinggi, namun ketika center back lawannya itu udah turun, Arkan Kakak menyambut bolanya dan mengheadingnya benar-benar timing bola yang mengingatkan kita seperti Bambang Pamungkas. Babak kedua terus sebetulnya kunci kebangkitan pemain Indonesia itu ketika Bima Sakti melakukan pemasukan 2 pemain yang gue lupa satu lagi nomor 16 itu namanya siapa gue lupa, itu menjadi kunci. Dia diakuin, banyak yang ngomong tuh, gue juga setuju, dia tuh ketika dimainkan dari pertandingan pertama baru 20 menit atau 25 menit terakhir tuh yang nomor 16 sob udah kelelahan, udah pegang pinggang. Itu menjadi pemain kunci Indonesia harusnya. Dan pelatih Bima Sakti akhirnya merotasi pemain tersebut dan dimasukkannya di babak kedua kalau Indonesia membutuhkan ya. Dan benar-benar pemain punggung 16 itu siapa namanya ya? Coba kalian cari tahu. Benar-benar membuktikan kapasitas yang dibutuhkan untuk timnya gitu, untuk berbicara untuk memberikan kontribusi kepada timnya. Dan bisa dilihat aliran bolanya jauh lebih berjalan ketika nomor 16 yaitu masuk sob. Oke. Kalau masalah melawan Maroko nanti sore sob, di jam 7 nanti, gue masih menjagokan Indonesia jelas lah untuk berpeluang lolos. Gue bilang masih besar lah Indonesia untuk lolos ke fase gugur Piala Dunia U17 Indonesia ini. Ya sebanyak 60% bahkan gue bilang kesempatan Indonesia masih peluang lolos. Orang Maroko juga membangun serangannya ya gitu-gitu aja, nggak bagus-bagus banget gitu. Cuman shoot akurasi striker utamanya itu, striker tengahnya buset ya, bagus banget itu yang harus diwaspadai oleh center back dan goalkeeper Indonesia kita. Oke, sampai ketemu lagi bersama Nunu di konten serunya sepak bola selanjutnya. Bagaimana menurut kalian sob?